Halo semuanya, ini adalah bacaan umum bulanan untuk energi kolektif. Silakan disesuaikan dengan situasi kalian pribadi. Hubungi saya via WhatsApp text jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Thank you for being here with me. Don't forget to like, comment, and subscribe. Enjoy! Hai Scorpio, selamat datang di channel saya. Kita langsung mulai ya. Ini adalah energi untuk bulan Februari 2022. Tema energi kamu adalah Crow. Dengan kata kunci di sini communication, transformation, story, dan universal law. Komunikasi, transformasi, cerita, dan hukum alam semesta. Di sini yang saya rasakan nih untuk Februari, kamu kayaknya clear headed banget deh, atau clear thinking kamu tuh jalan banget gitu. Jadi kamu bisa berpikir dengan jernih, kamu bisa melihat situasi dengan jelas gitu. Karena dengan energi ini, energi Crow ini, apa ya, akibat dari jelasnya pikiran kamu atau terangnya pikiran kamu jadi bisa mengkomunikasikan apa yang kamu mau atau apa yang kamu butuhkan, sehingga nggak terjadi kesalahpahaman, nggak terjadi nggak menyimpan unek-unek gitu loh yang saya rasakan. Kamu ya kalau kamu suka atau nggak suka terhadap sesuatu atau seseorang, kamu akan menyampaikannya. Dan di sini yang saya rasakan tuh karena ada energi transformasi, mungkin kalau dulu kamu menyampaikan sesuatu yang nggak enak, sesuatu yang berita buruk, apa adanya sehingga membuat orang lain sakit hati misalnya. Misalnya kamu merasa si A nih kayaknya bodoh banget orangnya. Dulu mungkin kamu akan bilang, lo tuh bodoh, makanya lo tuh begini. Jadi bikin orang sakit hati kan. Tapi di sini karena ada energi transformasi, yang saya rasakan kamu tuh jadi jauh lebih tactful, jadi jauh lebih hati-hati dengan kata-kata yang kamu pakai, dengan bahasa tubuh yang kamu sampaikan gitu loh. Jadi nggak sembrono lah, nggak sembarangan gitu loh, nggak akan membuat orang lain tuh jadi kesel sama kamu. Dan kamunya dengan kamu pandai mengutarakan apa yang kamu maksud, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan, akhirnya kamunya juga nggak akan menyimpan unek-unek kan, karena kamu udah ngasih tahu kok, begini loh syaratnya atau begini loh yang gue mau. Jadi nggak akan ada unek-unek di dalam diri kamu karena udah kamu keluarin semuanya dengan baik-baik atau dengan keanggunan yang saya rasakan di sini. Jadi energi kamu di bulan Februari itu yaitu sangat-sangat apa ya? Mungkin bisa dibilang politis ya. Politis tuh dalam arti ide yang ada di kepala kamu bisa tersampaikan tapi tanpa harus menyakiti hati orang lain atau tanpa harus membuat kamu jadi merasa kesal di dalam hati gitu. Oke? So, sekarang kita masuk ke energi kamu ya. Kita masuk ke percintaan dulu nih. Energi kamu adalah Seven of Pentacles, Queen of Swords, dan The Hierophant. See, kamu dapat Queen of Swords kan? Dimana ini adalah energi yang cutthroat gitu loh. Yang ya pikirannya dia A, ya dia akan menyampaikan A. Tapi karena posisinya sudah Queen, sudah Ratu, bahasa yang dia gunakan, kata-kata yang dia gunakan juga adalah bahasa atau kata-kata yang baik gitu loh, yang gak akan bikin orang jadi kesel sama kita. Jadi di sini Queen of Swords nih yang saya rasakan adalah energinya Scorpio, terlepas kamu cewek atau cowok, oke? So, dengan Seven of Pentacles, cerita kamu tuh seolah-olah kayak gini. Kamu mungkin menanti seseorang datang, atau kamu mungkin terlepas kamu sudah punya pasangan atau kamu masih single, ada energi kamu menunggu seseorang datang atau seseorang kembali lagi ke dalam kehidupan kamu. Atau mungkin kamu menunggu pasangan kamu melamar kamu misalnya, atau menjawab iya atas lamaran kamu. Misalnya tuh seperti itu. Jadi ada energi di sini kamu sudah menaruh investasi
ke dalam hubungan tersebut, kepada orang tersebut, tapi belum berbuah-buah juga nih. Hasil investasinya belum merekah gitu loh. Jadi yang ada kamu terus-menerus menunggu dengan Seven of Pentacles. Tapi di Februari ini dengan keluarnya Queen of Swords, kayaknya kamu akan menebas abis aja. Jadi bisa dibilang, udah deh, kita udahan aja ya. Gue udah gak bisa nunggu lo lagi. Gue udah gak bisa, hidup gue gak bisa berhenti hanya untuk lo lagi, hanya untuk lo aja. Gue masih harus melakukan ABCD yang gue rasa gak bisa kita lakukan bersama karena lo gak nyampe-nyampe gitu loh di posisi gue. Jadi intinya tuh kayak pasangan Scorpio di sini nih, pasangan Scorpio di sebelah sini. Scorpio udah sampai di sini, jauh banget kan. Selama ini tuh kamu nunggu dia untuk sampai ke sini, tapi nggak nyampe-nyampe. Makanya ada Seven of Pentacles. Di Februari yang saya rasakan tuh kamu kayak, udah deh kita udahan aja deh. Gue udah nggak bisa nunggu lo lagi. Atau kalau yang kamu tunggu adalah mantan kamu berharap dia balik lagi. Di Februari ini kamu juga akan udah tebas habis, nggak ada jalan lagi, nggak ada waktu lagi gue sia-siakan untuk menunggu dia. Gue akan maju jalan sendiri. Jadi dengan Queen of Swords ini, terlepas yang kamu tunggu adalah pasangan kamu sekarang atau mantan kamu yang sebelumnya atau orang lain, di Februari kamu nggak mau nunggu lagi. Pokoknya intinya kamu nggak mau nunggu lagi, tapi kamu akan membicarakannya kepada dia, kepada orang tersebut. Jadi bukan, karena di sini ada energi komunikasi kan, ada energi story, cerita. Jadi bukan berarti kamu ghosting mereka, bukan berarti kamu menghilang begitu aja, enggak. Dengan Queen of Swords kamu akan mengatakannya kepada mereka. Kenapa kamu gak bisa menunggu mereka lagi? Ya akhirnya yang tadi itu kan, gak akan ada unek-unek di dalam diri kamu, di dalam hati kamu, karena kamu udah sampaikan, kamu udah keluarkan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan, apa yang tidak mau lagi kamu lakukan. Makanya ada The Hierophant di sini, dimana ini adalah energi kita dipandang tinggi kan. Di sini lihat gambarannya kan, ada dua orang kan di bawah sini, si Hierophant ini di atas panggung kan. Jadi memang ini kamu nih, terlepas kamu cewek atau cowok, kamu akhirnya ya udah dipandang. Maksudnya orang-orang yang kamu ajak ngomong tuh akan paham, akan mengerti gitu loh. Karena memang balik lagi kamu membicarakan segala sesuatu dengan penuh keanggunan. Bukan dengan marah-marah, bukan dengan kata-kata kasar misalnya, atau bukan dengan kesel-keselan, tapi benar-benar jelas, direct, langsung kepada poinnya. Oke? So, sekarang kita masuk ke energi keuangan ya. Kamu mendapatkan The Lovers, The Emperor, dan The Hangman. Untuk keuangan, yang saya rasakan nih ada apa ya? Semacam pilihan yang harus kamu ambil. Entah itu ada 2 pekerjaan baru, atau ada 2 tawaran baru, atau ada 2 klien baru. Apapun bentuknya yang berhubungan dengan uang, ada pilihan yang harus kamu ambil dengan The Lovers ini. Misalnya kamu kerja di perusahaan orang, terus kamu dikasih partner baru, partner kerja baru. Pilihannya adalah kamu mengerjakan semua kerjaan sendiri seperti biasa, tapi keteteran dengan The Emperor, atau kamu mengajari si partner kerja baru itu bagaimana melakukan pekerjaan kalian, tapi artinya kamu harus menunggu kan dengan The Hangman, kamu harus menunggu orang tersebut jadi ahli dengan pekerjaannya. Jadi ada energi kamu mengorbankan waktu, kamu mengorbankan diri untuk menunggu orang tersebut menjadi ahli. Balik lagi sama kurang lebih dengan energi percintaan kan. Ada energi kamu harus menunggu seseorang mencapai posisi kamu, mencapai tempat kamu berada. Sama juga dengan the Emperor di sini. Jadi energi ini adalah energinya Scorpio yang saya rasakan. Kamu udah dalam pekerjaan, pokoknya kamu udah fasih lah. Udah oke, udah bisa segalanya. Cuma memang karena pekerjaannya banyak, tetap aja keteteran kan. Makanya yang saya kasih contohnya tadi adalah
Mungkin kamu akan mendapatkan partner kerja baru, di mana artinya kamu harus mengajari dia dulu, yang artinya pekerjaan mungkin akan terhambat beberapa waktu sebelum deadline. Jadi pilihannya semua balik lagi kepada Scorpio. Tapi karena kartu utama kamu adalah kartu komunikasi dengan Crow di sini, nggak ada salahnya dicoba untuk dikomunikasikan dengan lebih baik, dengan lebih direct, tanpa harus membuat partner baru kamu itu merasa dikecilkan gitu loh. Tanpa harus membuat partner baru kamu itu merasa dibodoh-bodohin misalnya. Jadi di sini dengan energi di Emperor tuh kayak Scorpio diminta untuk bisa jauh lebih bijak lah dalam menghadapi orang lain. Orang-orang lain yang mungkin sebelumnya kamu merasa, aduh gak ada waktu gue buat ngajarin orang baru misalnya. Tapi justru di Emperor kan adalah energi yang melindungi kan orang-orang yang lemah, orang-orang yang di bawah kemampuan kita. Jadi kayak Scorpio, terlepas kamu cewek atau cowok, kamu diminta untuk bisa tampil ke dunia dengan energi mengayomi. Energi di Emperor yang mengayomi orang-orang di sekitar kamu. Jadi memang pilihannya adalah kamu mau tetap menjadi di Emperor yang penuh kendali, yang penuh kontrol, yang ngeselin, yang nyebelin, pemimpin yang nyebelin, atau kamu mau untuk menurunkan sedikit ego kamu dengan The Hangman di sini. Karena biar gimana, The Hangman kan adalah energi kita mengorbankan diri kita kan untuk sesuatu yang lebih baik ke depannya. So, sekarang kita masuk ke babak selanjutnya ya. Ini adalah saran buat Scorpio. Saya punya dadu baru nih. Saran untuk Scorpio. Oke. Ini Mars. Rumah ke-8. Oh, rumahnya kamu nih. Oke. Oke, Gemini, Mars, rumah ke-8. Ini adalah rumahnya Scorpio di dalam astrologi, oke? Di sini yang saya rasakan, karena ini adalah saran untuk kamu ya. Jadi Gemini Mars ini adalah action kita yang multitasking, yang sporadik, tapi bisa terkontrol, tetap bisa terkendali. Tapi karena ini saran untuk kamu, jadi bisa dibilang tuh kayak terutama untuk urusan pekerjaan ya, nggak apa-apa kamu saat ini di Februari ini mungkin pekerjaan kamu bertambah dan kemana-mana, maksudnya kelihatannya tuh aut-autan, tapi justru disitulah kamu bisa jadi naik pangkat, jadi di Emperor gitu loh. Karena di sini yang saya rasakan tuh ini kan Gemini adalah energi komunikasi kan, karena ini adalah energinya air sign, zodiak udara yang berkomunikasi, yang berbicara, yang memberikan ide-ide atau pengetahuan atau mengajar. Jadi di sini yang saya rasakan tuh itu Scorpio mungkin di Februari memang diminta untuk bisa mengajari orang-orang di sekitarnya ya. Apalagi kamu punya The Hierophant kan, ini buat saya The Hierophant adalah energi teacher, energi guru. Jadi memang Februari adalah waktunya buat Scorpio tuh naik tingkat menjadi seorang guru, menjadi seseorang yang ahli, yang mau melakukan sesuatu demi memperbaiki orang-orang di sekitarnya gitu loh. Action kan, dengan Mars nih, ini adalah planet action kan, planet kita, tindakan kita, bertindak. Jadi memang yang saya rasakan itu, khususnya bulan ini tuh kayak kamu diminta untuk bisa naik tingkat, naik pangkat menjadi seseorang yang lebih ahli, seseorang yang punya kemampuan, yang bisa berbagi pengetahuan dengan orang-orang di sekitar kamu. Apalagi ada rumah ke-8 kan di sini, which is ini rumahnya kamu di dalam roda astrologi. Rumah ke-8 adalah rumahnya transformasi, perubahan. Kamu punya energi transformasi juga di sini. Jadi memang
Mungkin Februari akan terasa sibuk sih buat kamu nih dengan adanya energi transformasi ini, energi action, energi Gemini atau energi komunikasi yang banyak gitu loh. Berbagi ide, berbagi pengetahuan. Jadi memang Februari mungkin akan terasa sibuk, tapi biar gimana balik ke kata-kata saya yang pertama itu adalah clear thinking. Pokoknya pikiran kamu akan jelas, akan terang benderang gitu loh. Kalau kamu merasa nggak cocok dengan sesuatu ya kamu akan bilang. Kamu merasa nggak bisa lagi terhadap sesuatu ya kamu akan ngomong. Jadi nggak akan nyimpen-nyimpen unek-unek. Akhirnya ya semuanya akan flowing, akan mengalir. Oke? So, good luck Scorpio. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye.